Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kenalin nama aku Imelda Salsabila Putri dari kelas Psikologi C. Di sini aku mau ngebahas mengenai pendekatan kesehatan mental berbasis medis dan juga berbasis religius. Nah, oke, di sini yang bakal aku bahas itu ada 3 subbab. Subbab yang pertama ada 2 tradisi penyembuhan, dan subbab yang kedua itu ada pemisahan antara terapi medis dan terapi religius. Sedangkan subbab yang ketiga ini ada konteks dunia timur. Nah, kajian keberagamaan dalam perspektif psikologi itu kan banyak ya bidangnya. Ada bidang klinis, ada bidang industri, ada bidang psikologi pendidikan, dan juga ada bidang psikologi sosial. Pada 2 tradisi penyembuhan, biasanya di berbagai belahan dunia terdapat 2 macam institusi penyembuhan. Yang pertama ada institusi medis, dan yang kedua ada institusi keagamaan. Nah, keduanya ini saling berhubungan erat loh. Kenapa mempunyai hubungan erat keduanya? Karena keduanya sama-sama membahas mengenai kesehatan mental. Sedangkan dalam Islam sendiri sudah tercantum dalam Al-Quran bahwa dijelaskan dan kami mengirimkan dari Al-Quran yang dapat menyembuhkan dan memberikan ampunan bagi siapapun yang yakin. Dalam peradaban barat kuno, peranan tokoh agama sangat dominan. Hampir semua aspek kehidupan agama itu dilandasi oleh aspek religius. Tapi, seiring berjalannya zaman dan juga waktu, antara medis dan pemuka agama itu menjadi terpisah. Tapi, keduanya itu tetap menjalin hubungan yang erat. Terus kalau kepisah jadi gimana, Kak? Nah, kan zaman-zamannya itu udah berkembang dan semakin maju. Pada pemahaman yang berkembang itu, orang-orang percaya kalau gangguan mental itu disebabkan karena kerasukan jin atau kerasukan makhluk gaib. Dan kenapa aku sebutin tadi masih berhubungan erat? Karena cendekiawan muslim mengkolaborasikan sistem kedokteran Yunani yang disebut dengan pengobatan Islami tib Unani. Pada masa perawatan pasien gangguan jiwa, alih-alih dimanusiawikan, namun justru pasien zaman dulu itu yang kena gangguan jiwa itu dianggapnya takubahnya hewan, kayak diborgol, dirantai, digantung, dipenjara, dan juga disiksa. Pokoknya emang kejam banget sih waktu itu. Tapi ada satu perawatan pasien yang mendapatkan kasih sayang dan juga memanusiawikan manusia. Ada di Belgium yang dinamakan dengan Gel. Pasien gangguan jiwa pada saat itu mendapatkan kasih sayang dan juga rasa manusiawi. Pada abad ke-18 muncullah reformasi baru yang dimana salah satu tokoh ini yang bernamakan Philip Pinel itu membuat perlawanan, yaitu melepaskan rantai pasien gangguan jiwa. Dan juga ada salah satu tokoh yang bernama William Tuck. Dia adalah orang yang mendirikan institusi alternatif bagi pasien gangguan mental. Di sana tempatnya hanya untuk beristirahat. Jadi kayak ada dalam sebuah satu pedesaan gitu, tempat orang-orang yang terkena gangguan jiwa itu untuk beristirahat dan melakukan pendekatan yang lebih manusiawi. Kan reformasi itu berjalan ya. Jadi pada abad pertengahan, pada abad ke-19 itu, reformasi perawatan yang lebih manusiawi itu disebut dengan namanya terapi moral. Terapi moral itu mempunyai asumsi bahwa individu-individu yang terkena gangguan jiwa adalah manusia yang normal, yang bisa berguna bagi orang lain juga. Kemunculan asumsi bahwa psikiater dan psikologi itu telah menjadi model bagi agama baru. Mereka mempunyai ajaran sendiri, memiliki kepercayaan sendiri, memiliki ritual sendiri, memiliki hal-hal yang bersifat rahasia, dan cara mengkomunikasikannya menggunakan bahasa keagamaan mereka sendiri. Sekarang kita udah memasuki pada abad pertengahan 20. Setelah terjadinya konflik itu, adanya pemisahan antara pembuka agama dan juga ahli medis. Kedua ini tuh udah mempunyai jalan tengahnya, karena pada tahun 1970-an udah semakin banyak masyarakat barat yang tertarik sama ilmu agama. Dan juga banyak orang barat yang mendalami spiritualitas yang berasal dari budaya timur. Karena udah semakin berkembangnya zaman dari waktu ke waktu, banyak orang yang mengalami depresi, mengalami kecemasan, itu larinya ke agama sebagai perawatan mereka. Dikatakan juga di bukunya Psikologi Agama ini bahwa kebanyakan orang itu melakukan pendekatan agama karena dirasa cukup cepat
dan cukup efektif untuk melakukan penyembuhan pada yang mengalami kecemasan dan juga depresi. Pada saat ini tuh sekarang ada 3.000 lebih pesantren di Indonesia. Tapi pesantren itu mempunyai karakteristik dan ciri-ciri yang berbeda tentunya. Kenapa tiap pesantren mempunyai ciri dan karakteristik yang berbeda? Ya karena mereka akan memfokuskan pada apa pembelajaran yang akan mereka dalami dalam pesantren itu. Sini ada 4 yang difokuskan dalam pendalaman pesantren, yaitu pertama ada syariah atau mengenai hukum Islam. Kedua itu ada tafsir. Ketiga itu ada jenis pesantren yang mempunyai karakteristik mencetak banyak hafiz, artinya yaitu banyak santri yang mampu mengingat dalam Al-Quran. Keempat itu ada tasawuf atau bisa dibilang ritual-ritual dalam Islam. Mulai di abad 16, pesantren itu udah banyak menjadi pusat rehabilitas dan juga komunitas bagi orang-orang yang mau lebih mendalami pemahaman agamanya. Sejak saat itu juga, peranan kiai itu menjadi sangat krusial. Karena kiai tidak hanya sebagai guru, tidak hanya sebagai pemimpin, ataupun cendekiawan, tapi kiai itu juga bisa menjadi penyembuh dan konselor untuk orang-orang yang mengalami depresi dan kecemasan. Dari situ juga mulai banyak orang yang datang ke kiai untuk minta penyembuhan ataupun konsultasi mengenai permasalahan ekonomi mereka, permasalahan dalam keluarga, permasalahan dalam sosialnya, dan juga permasalahan dalam diri kita sendiri. Oke, cukup sekian penjelasannya. Mungkin ada beberapa yang kelewat dan juga ada beberapa yang gak kalian ngerti. Bisa kalian baca aja di bab 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.